Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin, amin. Luar biasa. Oke, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri saya. Di situ sudah ada ya. Jadi saya Riko. Saya pertama kali berkhotbah di mimbar ini, tapi bukan pertama kali ke sini. Saya ingat kemarin masih pas pandemi ya, ulang tahun ya waktu itu ya. Betul? Masih pandemi ya, nggak bisa, belum gitu ya. Kayaknya kedua kali, ke satu kali enggak? Dua kali ya? Dua kali ya. Ini ketiga kali ini. Oke. Oke, nama saya Riko. Saya sendiri tidak menjadi pastor dalam tanda kutip full-timer. Saya sendiri ada usaha sekuler di luar. Ya. Jadi ada masalah, Bu? Ternyata tadi ikut merekam. Sudah, apa mic mau ditukar? Tidak usah. Oke, lanjut ya. Tapi ada suara. Ada. Sudah. Oke. Nah, saya sendiri ada usaha sekuler di luar pekerjaan sebagai pengkhotbah. Saya sendiri ada supply barang-barang teknik industri gitu. Jadi saya bekerja di luar sekuler dan sebisa mungkin support pelayanan. Makanya ketika tahun ini saya mencadangkan saya akan menabur di tempat-tempat perintisan gereja-gereja yang mau mengschedulekan saya ambil bagian. Saya tidak sudah berkatakan kepada pengurusnya, koordinatornya, saya tidak terima PK. Saya tidak terima dibayar, saya bilang saya cukup tabur firman saja. Mungkin itu kerinduan yang Tuhan tanamkan kepada saya. Ini istri saya, boleh Bu balik badan. Nah, ini Imelda, istri saya. Saya sendiri sudah punya 2 orang anak, putra dan putri. Yang putra SMA kelas 1 dan putri SMP kelas 3. Nah, saya sendiri dulu saya 2016 sudah ditabiskan menjadi PDM oleh Sinode Pusat JKI Salatiga. 2019 saya ditabiskan kembali menjadi pendeta penuh oleh Pak Sekum, Pak Edi, itu juga dari JKI Pusat Salatiga. Dan sisanya saya melayani, saya merintis di BSD kemarin itu, tapi saya sudah keluar dari sana. Saya sudah sedang melanglang buana ke sana kemari. Demikian perkenalan saya. Nah, saya masuk dalam tema kita, hati yang memberi. Coba kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jujur Bapak Ibu, di zaman sekarang ini atau zaman now kata orang ya, sebagian orang mengalami kesulitan dalam hal memberi karena kondisi dan situasi sekarang ini turut membentuk seseorang untuk tidak lagi tanda kutip berempati kepada sesamanya. Ini kondisi menciptakan ya. Kalaupun ada, itu minim banget. Itu minim banget dan itu manusiawi. Ya. Karena kenapa? Dengan begitu berarti firman Tuhan tidak salah. Nas firman Tuhan itu tidak salah seperti di Filipi ini. Coba slide berikutnya.
Kita baca bersama lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini kan teguran surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Betul nggak? Ini teguran surat Paulus. Nah, berarti dalam hal ini ditemukan ada aduan dari gembala Filipi kepada Paulus, sehingga Paulus menulis surat ini. Berarti di jemaat itu sudah ada aduan sampai ke kuping Paulus, yang banyak mereka kelakuannya sudah mengarah kepada egosentris atau egoistis, ya kan? Yang penting gua kaya, bodoh amat sama yang lain miskin. Yang penting gua nyaman, enak, kenyang, bodoh amat sama yang lain gitu loh. Yang penting gua kenyang, yang lain lapar, bodoh amat. Ini kan teguran. Nah, menurut Bapak Ibu, teguran Paulus dalam hal ini masih relevan nggak untuk dipakai sekarang? Kira-kira masih ya? Berarti masih. Nah, kalau masih, ketika seorang Kristen nih, dan tanda kutip pelit atau kikir, maka disitulah letak permasalahannya. Karena jika merunut pada ajaran kasih Kristus yang identik dengan kasih gitu, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan segalanya. Nah, kalau begitu ada mispemahaman di situ. Karena tidak mampunya untuk memberi, padahal dia seorang Kristiani. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berhasil menjadi kaya, atau Bapak Ibu sudah kaya, atau sedang dalam proses menjadi kaya, atau OTW menjadi kaya, tidak kesulitan dalam hal finansial, keuangan alias ya sudah punya duit lah. Itu nggak salah sama sekali. Namun yang salah adalah Anda merasa suksesmu itu, keberhasilanmu itu adalah hasil keringat sendiri. Dan implikasinya pemikiran ini akan membawa Bapak Ibu ke arah sulit untuk memberi. Karena merasa memperolehnya dari hasil keringat sendiri. Padahal nih, kalau kita seorang Kristen ya, yang taat, setia, dan ngerti firman, mestinya kita paham nih sama ayat ini. Slide. Nah, coba baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berkat Tuhanlah. Clear. Ayat ini tidak multitafsir bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tapi saya tidak mengatakan kita tidak boleh rajin kerja ya. Rajin dan giat kerja itu harus dan wajib hukumnya. Namun jika pemahaman semua akan harta ini adalah berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita olah, hatimu akan berubah menjadi murah. Kalau persepsi ini dirubah nih, kita ngerti bahwa berkat yang sekarang kita terima ini, harta yang kita terima sekarang ini, pekerjaan yang mulai sukses ini kita terima, ini cuma Tuhan titipkan untuk kita olah. Nah, pemahaman ini jadi berubah, hati kita bisa menjadi murah. Murah dalam apa? Murah dalam memberi. Murah dalam memberkati orang lain. Murah menolong sesamamu, bahkan yang tidak ada hubungan darah sama Bapak Ibu sekalian. Hati kita menjadi murah, karena persepsinya sudah berubah. Kita merasa, nih, gue kaya bukan karena usaha saya, ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang kasih. Tuh, kita cuma sebagai memanage-nya doang. Mengolah. Karena ini titipan Tuhan. Nah, memberi itu harus dijadikan habit. Kebiasaan. Gitu loh. Dalam diri kita, dalam gaya hidup kita, sehingga ingat di kitab perjanjian terakhir apa? Matius? Maliaki. Kitab terakhir PL. Wahyu. Oh ya, kalau PB benar. Kalau PB Wahyu ya. Kitab terakhir di PL. Itu Maliaki. Itu aja Tuhan masih berfirman dan Maliaki,
hati-hati, tolong pelihara. Ada orang-orangnya Tuhan, kaum Lewi yang harus dikasih makan. Kaum Lewi itu kalau di zaman PL itu sejenis orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk mengurus kemah kudusnya Tuhan. Ini suku Lewi, kaum Lewi ini. Kalau sekarang mungkin full timer kali ya. Kalau sekarang ini kaum Lewi ini. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Maliaki 3 ayat 10. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan ini sering dipakai untuk memberikan edukasi kepada jemaat yang dan tahun pelit. Tapi juga jangan lupa, kita harus ingat ini ayat 2 Korintus nggak bisa diabaikan. 3, 2, 1. Hendaklah masing-masing memberikan menurut. Jangan dengan sedih hati atau sebab Allah ini adalah 2 ayat saja yang saya petik buat Bapak Ibu paham supaya kita tidak menjadi pelit dan kikir dan memahami bahwa sekarang yang ada pada kita jujur tidak ada artinya. Karena hidup lebih berarti di mata Tuhan daripada harta yang ada. Ingat itu. Nah, sebelum masuk dalam bagaimana memberi, hati yang memberi, saya akan membawa 2 masalah kasus di Alkitab kita. Kita akan mengeksplornya di Perjanjian Lama 1 dan di Perjanjian Baru 1. Di Perjanjian Lama ada 1 orang suami istri. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak. Itu lelakinya sulit untuk memberi. Seharusnya kamu jangan muncul dulu. Saya baru mau. Oke, udah muncul, terlanjur. Daud dan Nabal. Dan istrinya adalah Abigail. Abigail ini nanti nextnya akan jadi istrinya Daud. Ya, suaminya ini Nabal benar-benar bebal. Dia tidak mampu untuk memberi. Padahal dia ditulis kaya. Mari kita baca. 1 Samuel 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi lelaki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang, berbahagialah yang bernama Abigail. Di sini ada yang namanya Abigail? Ada? Berbahagialah dikatakan cantik, bijaksana, dan berhikmat. Ya, Bapak Ibu yang punya anak, boleh. Ini Alkitab mencatat namanya cantik, berhikmat dan bijaksana, Abigail, gitu ya. Nah, menurut tradisi Timur Tengah, pengguntingan bulu domba adalah masa panen. Dan wajib hukumnya orang itu dia pesta-pesta sedikit lah dengan teman-temannya, sahabatnya, kiri kanannya, mungkin rekan bisnisnya gitu. Wajib. Jadi kumpulin berpesta. Ini kalau panen raya, karena kita harus masuk ke dalam imajinasi bahwa di Timur Tengah yang berharga adalah bulu domba. Kalau di Indonesia saya nggak tahu apa yang berharga. Babi ya. B2 panen. Wah, itu sekali lahir banyak itu, wah, panen dah. Nah, di situ zaman itu tuh kalau menggunting bulu domba itu semua sahabatnya dipanggil. Bro, nih saya habis panen nih. Mungkin hasilnya miliaran, 2 miliar cuannya gitu kan. Nah, kita pesta ya, pesta puluhan juta mah cincai-cincai ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, ketika itu ada pasukannya Daud di situ, 600 orang bersama dia. Pasukan yang kalau Alkitab catat itu pahlawan-pahlawan pemberani itu yang mengiringi Daud itu. Ada 600 orang. 400, dia utus 10 orang ke si Nabal. Sampaikan Nabal kita minta salamnya karena waktu dia ada di Gunung Karmel itu
Pasukannya Daud tuh hilir mudik, keluar masuk di situ. Gembala-gembalanya si Nabal ada di situ juga, di Gunung Karmel itu. Mereka keluar masuk dan tidak diganggu. Ya, Daud bilang, kirim 10 orang, kita minta ya berkahlah, salamlah dari Nabal. Datang 10 orang ke Nabal. Bal, mungkin gitu ya. Ada dapat salam dari atasan kita Daud. Gitu. Selama ini kita kan bersama-sama ada di gunung ini dan kita tidak tidak mengganggu gitu kan. Lalu apa jawab si Nabal? Siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Gue nggak kenal katanya. Kan kurang asem kan. Nabal ngomong begitu. Pulang. Sampai nih. 10 anak buahnya ini ke Daud. Diceritain. Tensi tinggi Daud. Darah naik langsung. Sandang pedang kalian. 400 orang ikut dia. Kita habisin. Orang-orangnya Nabal. Tua, muda. Besar, kecil. Habisin pokoknya. 4 orang ikut dia langsung disandang pedangnya itu. Baru dalam perjalanan mau nyampe, hamba-hambanya, penggembalanya itu yang budak-budaknya yang gembalin kambing domba itu tahu nih. Wah ini berat nih kejadian. Disamperinlah ke nyonyanya Abigail. Nyonya, tadi orangnya Daud 10 orang nih kesini ya dia. Bilang minta sedikit lah makanan atau apalah salam ini. Tapi nggak dikasih sama Tuan katanya. Ini sekarang dia balik lagi mau bawa 400 orang, mau diparang kita deh. Coba Nyonya ambil cara supaya nggak terjadi masalah. Bijaksananya Abigail begitu. Wah, kasus ini katanya. Terus selama ini kita gembalin kambing domba tuh nggak diganggu sama sekali sama orang-orangnya Daud. Nggak diambil, nggak kehilangan domba juga, nggak kehilangan kambing juga katanya. Kita keluar masuk kayak dibentengin sama pasukannya Daud katanya. Jadi mereka nggak ganggu sama sekali. Cuman ini lagi ada pesta, mereka datang cuma mau minta ya anggur sedikit lah, kue apalah, kismis sedikit lah. Tapi sama Tuhan nggak dikasih. Coba, wah sih itu langsung pikir, disiapin lah lihat ya, 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, dan kue kismis serta kue arah sama Abigail. Nih, siapin diolah, lu jalan dulu, ketemuin dulu sama orang-orangnya ini Daud ya teh, diolah. Nanti saya nyusul. Pas di ini makanya bijaksananya dia tahu nih urusan perut lapar punya urusan. Pasti emosi ya kayak iklan coklat. Lu lapar rese amat nih makan nih coklat, udah kasih coklat indah dia adem dia kayak emosi gitu kan, udah nggak emosi karena urusan perut lapar selesai itu nggak rese kan. Nah baru dia urus tuh si Daudnya. Nah dari ayat-ayat di atas Abigail tuh beriman seperti itu, dia beresin dulu urusan yang lapar, dikasih dulu anggur, dikasih dulu roti, beres nih udah aman nih, baru dia sampai kepada Daud. Dia bilang, ya tolong ampunilah suamiku si Nabal itu memang bebal orangnya. Saya tidak bisa, saya cuma mewakili mereka, suamiku untuk supaya kamu tidak emosinya redah. Tidak. Akhirnya Daud bilang, puji Tuhan, mungkin Tuhan yang ngutus kamu supaya saya tidak membuat tangan saya berdarah karena saya sudah membawa 400 orang buat nyerang ke sana. Akhirnya saya terima semuanya. Saya kembali, diberkatin. Abigailnya pulang. Abigail pulang. Nah, dia sudah bijaksana, berhikmatnya di sini si Abigail. Dia pulang tuh. Dia lihat suaminya si Nabal lagi pesta sama teman-temannya mabok. Dia diem aja, nggak ngomong. Gue nggak mau jadi perusak, lu lagi happy-happy gini. Itu gue diemin. Nggak negor, nggak apa-apa. Si Nabal pesta pora mabok sama teman-temannya. Besoknya baru dia cerita. Besoknya bangun, Nabal cerita, Nabalnya bangun, dia cerita, langsung darahnya, tensinya tinggi, Alkitab catat, laukungnya itu, pensui, stroke. Dicatat Alkitab, bahasa Ibraninya itu, karena mabok dia bangun, sesudah bangun, dapat cerita begini, langsung stroke, langsung membatu, hatinya dikatakan, jantungnya membatu. Kalau membatu mungkin stroke. Pas dengar gitu. Abigail bijaksananya kenapa dia berhikmat, dia nggak ngomong pada hari itu.
Kalau hari itu, kemarin dia ngomongnya gitu, lah dalam kondisi mabok, kira-kira dapatnya apa? Gamparan, kalau nggak tendangan. Nah karena besoknya udah selesai mabok, baru ceritain tuh. Nah cuman Tuhan catat, Tuhan memukul Nabal 10 hari kemudian meninggoy, gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga harus belajar nih dari berhikmatnya seperti Abigail. Kalau suami lagi mabok-mabokan, rese, jangan ajak ngomong. Orang mabok nalarnya udah nggak waras. Diajak ngomong yang dapat gamparan, kalau nggak gebukan. Mendingan setelah dia selesai mabok, baru ajak diskusi. Nggak jalan orang mabok gitu loh. Nah, dari perjanjian lama itu ceritanya tentang Nabal dan. Nah, perjanjian baru apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Slide. Lukas pasal 12 ayat 16, agak kecil ya. Saya membacakan saja. Lukas 12 ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Yang barang sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Clear, Alkitab menjelaskan bahwa ini tidak multitafsir, kita tidak boleh kaya di dunia ini, kita harus kaya di siapa? Di hadapan Tuhan. Jadi segala apa yang Anda kumpulkan, ditabungin, diinvestasiin, semuanya kata kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan. Jadi kita harus kaya di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan ketamakan. Kata Yunani untuk ketamakan adalah pleonesia. Secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Tamak bukan menunjuk kepada hal mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga. Akan tetapi sementara kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, kita pun harus menjadi kaya terhadap Allah dengan cara mencari dahulu. Ya, karena memang harus cari dulu kerajaannya dan kebenarannya. Nah, inilah kisah orang kaya. Saya minum dulu, maaf. Ada sisa 2 karunia pada Tuhan. Karunia pertama, dan ada sisa 2 karunia pada Tuhan, ada 2 sahabat datang pada Tuhan. Sahabat yang pertama datang dan langsung mengambil karunia pertama, dan karunia itu adalah karunia menerima. Apa? Karunia apa? Menerima. Sisa 1 lagi karunianya. Dan temannya itu tidak bisa ini lagi, nggak ada pilihan lain selain mengambil karunia memberi. Sisa 2 karunia. 10 tahun kemudian mereka ketemu di lampu merah sana. 10 tahun kemudian. Berdua teman ini. Teman yang pertama dalam kondisi meminta-minta sebagai pengemis di lampu merah depan sana. Lalu tidak lama kemudian berhenti sebuah mobil mewah. Membuka pintu, memberikan dia. Pas dia lihat, itu adalah temannya yang mengambil karunia memberi. Yang menerima lagi minta-minta. Lalu dia ngomong, hai kawan, kenapa kamu jadi kaya raya begini? Begini bro, katanya. Setelah you pergi mengambil karunia menerima itu, saya sisanya karunia memberi. Ternyata Bapak di sorga, Tuhan kita ini paham banget. Ngerti banget kekurangan kita, apa yang kita butuhin, dia tahu banget.
Waktu saya mengambil karunia memberi itu, dia tahu kalau saya memberi, saya pasti kekurangan. Saya pasti kekurangan, betul nggak? Jadi setiap kali saya memberi, Tuhan tambahin. Setiap kali saya memberi, Tuhan tambahin. Sampai 10 tahun kemudian, jadilah saya sekarang sekaya ini. Dan you mengambil karunia menerima itu, you nggak pernah memberi. Ya Tuhan nggak pernah menambahkan. Ya hasil sekarang ini, you cuma minta-minta. Bos, belum makan bos. 3 hari bos, belum makan bos. Kesana kemari minta. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham ya? Kalau paham saya baru bisa lanjut. Nah, hati seperti apa dalam hal memberi? Hati yang seperti apa dalam hal memberi? Ya. Poin pertama coba kita lihat. Memberi dengan rendah hati. 3, 2, 1. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, sebaliknya, ya kita harus memberi dengan rendah hati. Banyak sifat-sifat dan motivasi orang memberi. Betul ya? Ada yang memberi dengan kesombongan, ada yang memberinya nggak ikhlas. Tapi Tuhan, firman di 2 Filipi ini mengajarkan kita untuk memberi dalam kerendahan hati. Bersifat rendah hati berarti bahwa kita menyadari kelemahan kita. Dan kita lekas bisa menghormati Allah dan sesama kita. Ketika kita rendah hati. Kita ketika memberi dengan rendah hati, kita juga tahu. Jadi kita bisa memahami bahwa kita ini adalah debu tanah. Ya, ada di kitab Kejadian 18 ayat 27, nggak perlu dicatat, itu Abraham berkata kepada Tuhan, aku adalah debu tanah. Gitu. Jadi kita memberi, waktu kita menabur dengan rendah hati, kita mengerti diri kita ini nobody, bukan siapa-siapa. Kita ini selebih dari tanah dan debu saja. Kalau di Galatia pasal 6 ayat 3 mencatat kita ini tidak berarti sama sekali jika tidak ada Kristus. Ya. Dan poin yang kedua adalah memberi ini seperti apa? Poin yang kedua. Seperti memberi untuk Tuhan. Kita baca di Kolose 3 ayat 23, 3, 21. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk orang itu. Saya menabur, bukan buat dia, buat Tuhan. Motivasinya jelas, clear untuk siapa. Dan kedua adalah Matius 25 ayat 40, 3, 21. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah kisah di mana Tuhan memberitahu kepada umatnya ketika kita menolong seseorang dengan tanpa melihat orang itu, karena kita melakukannya, menolong fakir miskin, menolong pengemis, menolong siapapun dalam tanda kutip orang-orang lemah itu, tanpa memandang siapapun, kita sudah menolong Tuhan. Ketika ditanya, kapan Tuhan kami menolong kamu? Kami memberi tumpangan, kami memberikan baju di saat Anda telanjang, kami memberikan melawat kamu, mengunjungi kamu di penjara. Kapan? Kata Tuhan, ketika Anda melakukan hal itu kepada saudaraku yang paling hina ini, Anda sudah melakukan untuk Tuhan. Kita nih orang Kristen ya, tidak disetting untuk menimbun berkat. Kita justru disetting, diprogram untuk menjadi saluran berkat. Hati-hati, karena
kekayaanmu, hartamu justru akan menjadi jerat bagi Anda untuk ke surga nanti. Karena Tuhan banyak berkata tentang hal ini. Nah, yang poin ketiga adalah memberi dalam dan kesusahan. Mari kita baca ini 4 ayat saja. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Ketika Yesus memberi dalam kemiskinan atau dalam kesusahan, ini adalah perintah Tuhan. Ya, kalau mau nunggu kita kaya, baru ngasih. Lah, kalau nggak kaya-kaya, berarti nggak ngasih. Kelar hidup kita kalau gitu. Menunggu kaya baru kasih. Nah, kalau nggak kaya-kaya, berarti kelar. Selesai sudah kan gini. Nah, Yesus memberikan pelajaran tentang bagaimana menilai pemberian itu ya. Pemberian seseorang ditentukan bukan karena jumlah, tapi karena pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Nah, seringkali orang kaya hanya memberi dalam kekayaan dia. Ia tidak meminta pengorbanan, itu tidak meminta pengorbanan. Nah, pemberian janda miskin ini menuntut segalanya dari dia. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat dia berikan. Ada seorang bapak narik becak di sebuah kota. Umurnya separuh baya itu umurnya kira-kira berapa ya? 40-50 ya. Nah, dia sering mangkal di satu rumah sakit narik becak. Paling rame, sepi-sepinya itu paling dapat ceban. Ada yang tahu bahasa ceban? 10.000. Kalau rame-ramenya paling nobango atau saban. 25.000 atau 30.000. Nah, Bapak ini setiap kali narik becak di dekat mangkal di suatu rumah sakit di sebuah kota, yang jelas bukan Jakarta. Karena pendapatannya terlalu di bawah UMR. Gitu ya. Karena naik becak ceban masih ada nggak ya? Ada kali ya. Cuman pinggiran kota mungkin. Nah, dia paling jago, paling rame itu paling dapat 30.000, 25.000. Dari 30.000-nya itu, misalnya rame gitu ya, setiap hari rame. Dia harus menghidupi 1 orang istri, 3 orang anak. Dia dipaksa untuk tidak boleh sakit. Kalau sakit, selesai. 30 hari dia karena harus nafkahin keluarganya dan pendapatannya tidak besar. Dari situ 30.000 setiap hari itu dia narik, dia pun harus menyisihkan persembahan kepada gerejanya. Yang dia tahu gerejanya itu sedang dalam progres renovasi atau apa, semua untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nilai, iya ini kecil banget, 30.000. 10 hari 300.000. Sebulan 900.000, dia harus hidup sebulan bersama 3 orang anak, 1 orang istri. Sama persembahan ke gereja. Cukupkah? Pertanyaannya kan gitu. Nah, dari hal dia masih bisa menyisihkan uang sedikit itu untuk persembahan ke gereja, ada 2 hal yang saya tarik dari situ. Ada ketulusan yang mendasari. Ketulusan. Dia mau memberi, ya udah saya mau memberi aja gitu loh. Tanpa ada embel-embel, tanpa perlu dipuji atau ada yang bilang thank you, enggak, dia enggak mengharapkan itu. Dia tulus saja memberi. Ada ketulusan, dia memberi aja, enggak perlu ini. Karena kalau dalam
motivasi dalam memberi, ada motivasi yang tidak baik, itu merusak apa yang Anda tabur. Nilainya jadi tidak baik lagi. Itu yang pertama, ketulusan. Dan yang kedua adalah pengorbanan di balik pemberian itu. Walaupun sedikit. Pemberian bertolak dari keterbatasan dan kekurangan si pemberi, ya, ini jauh lebih bernilai daripada orang yang membeli dalam kelimpahan. Karena memberi bukan nilai nominalnya. Nah, ini kan yang dilakukan oleh si janda ini. Sama. Si janda miskin ini dia memberikan dari kekurangannya dia. Pertanyaannya kan kalau diaplikasikan zaman fakta di lapangan kan tidak begitu. Aduh Tuhan, saya makannya kurang, gaji sebulan, akhir bulan udah ngutang. Kan biasa begitu. Kerja, gaji sebulan, akhir bulan, belum tutup bulan udah ngutang. Makannya kurang, gimana Tuhan ngasih dalam kekurangan? Tapi Alkitab fakta mencatat, janda miskin ini memberi dalam kekurangannya dia. Kalian boleh, kalau merunut pada Alkitab, ujilah perkataanku, kenapa nggak diuji? Coba berikan dalam kekuranganmu. Kamu akan kekurangan nggak? Kamu dipelihara nggak? Kamu ditelantarin nggak sama Tuhan? Ketika kamu memberi dalam kekurangan kamu. Janda ini berani. Dikatakan Alkitab, dia memberikan dari semua yang sudah ada pada dia. Dan anehnya, kenapa kasus ini dinaikin di Alkitab? Di kanon, di kitab kita, di Injil kita. Dan disoroti oleh Tuhan Yesus kasus ini. Apa hebatnya? Enggak ada. Cuma janda miskin memberikan seluruh hidupnya. Tapi Tuhan bilang, ini pemberian terbesar. Artinya apa? Tuhan menyorot kasus ini bukan main-main. Bisa diuji. Coba aja kamu lakukan seperti ini. Janda miskin ini. Saya yakin kita dipelihara. Saya yakin nggak ditelantarin Tuhan kalau motivasinya benar. Untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dari 3 poin ini, poin pertama adalah, kalau saya balikin, poin pertama adalah memberi dengan rendah hati, dan yang kedua, seperti memberi untuk Tuhan, dan yang ketiga, memberi dalam kemiskinan. Dari 3 poin ini kita harus memahami dan menarik benang merahnya bahwa hati yang memberi ini, ya seperti yang sudah di Alkitab yang tadi saya jabarkan. Dan sebelum kita masuk dalam satu sesi